banyak nih di antara teman-teman yang suka meme. Tapi meme di cycle ini beda dengan cycle yang lalu. Kalau dulu meme didrive oleh komunitas dan misi, sekarang didrive oleh penjudi dengan mindset spekulatif. Nah, banyak orang yang beruntung mendapatkan jackpot dari meme di masa lalu. Bikin banyak orang tergoda untuk masuk ke sektor ini. Dan sayangnya mereka dimanfaatkan oleh para kartel meme yang jumlahnya sangat sedikit banget kalau dibandingkan dengan pemain meme yang disebut komunitas. Nah, setelah skandal Libra terkuak, ternyata apa yang ada di balik layar sungguh menyakitkan. Dan saya mengambil kesimpulan kalau komunitas dimanfaatkan dan dirampok habis-habisan oleh kartel meme. Jadi, yuk nonton video ini, kosongkan isi dulu, kita reset ulang mindset kita. Yang dulunya kita kira meme super cycle, ternyata adalah rug season. Terungkap dan terkonfirmasi setelah pemain-pemain besar pada saling tusuk dan saling whistleblower satu sama lain setelah kasus Libra terkuak. Video ini boleh dibilang adalah video sequel tentang meme yang pernah kita buat dan pastinya banyak yang opus. Terutama untuk mereka yang sedang berusaha mendaki puncak piramida meme dan mereka yang punya mimpi lempar 1 juta jadi miliarder. Nah, selamat datang di era crypto casino, di mana banyak orang berjudi dengan token meme. Ini adalah kasino dengan teknologi blockchain yang bersembunyi di balik komunitas, di mana crime, rug pull, dan scam jadi sesuatu yang normal di sini. Mungkin teman-teman belum tahu kalau meme dioperasionalkan dengan skema piramida. Di video kali ini kita bahas spesial khusus tentang meme, bukan altcoin, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi jangan disamain. Nah, gimana skema piramida meme? Kalian boleh setuju, boleh juga nggak setuju. Saya bukan anti meme. Bahkan meme menurut saya adalah bagian dari ekosistem. Tapi meme di cycle ini mungkin sedikit beda dengan cycle-cycle yang lalu. Karena saat ini lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat untuk membuat token meme. Barrier of entry untuk buat token meme saat ini hampir nol, dan bisa dideploy dalam hitungan menit bahkan detik. Nah, sejauh pengamatan saya, ini yang terjadi di meme, yaitu dikontrol dan dikelola oleh skema piramida, mirip seperti dengan cara kerja MLM Money Game. Kalau MLM Money Game adalah skema piramida yang dipimpin oleh leader, meme adalah money game dengan teknologi blockchain yang dikelola oleh para kartel. Di kripto kita kadang menyebut kartel ini dengan sebutan whale. Nah, skema ini agak susah dipahami oleh orang yang non-native kripto, terutama mereka yang nggak pernah di dalam, karena melibatkan teknologi, bot canggih, dan social engineering. Nah, berikut adalah para peserta di kartel meme. Yang pertama ada founders, di tingkat paling atas. Ada founder dan beberapa insider. Sama dengan Money Game, kita hanya perlu 6 orang teman atau insider aja. Setelah itu, dari 6 orang, distribusi ke 6 orang lainnya. Dan dari 6 orang ini distribusi ke 6 orang lainnya lagi. Nah, dengan teknologi blockchain, skema ini bisa dijalankan dengan sangat amat cepat dan lintas batas waktu dan jurisdiksi. Makin atas level seorang pemain meme, makin mudah untuk kaya dari meme. Karena dalam sehari mereka bisa membuat banyak sekali token. Nah, skema piramida ini bisa diduplikasi dalam waktu yang sangat amat singkat. Pada traditional money game, skema ini nggak sustainable. Karena pada level 13, dari yang asalnya 6 orang, akhirnya di level 13 melebihi populasi manusia yang ada. Di meme, piramida ini bisa di-scalable. Caranya dengan memberikan ilusi trading dan holding. Membuat aktivitas investasi jadi sebuah cult dan komunitas rela menambah posisi bahkan all in. Sementara founder membuat token lain dan menduplikasi skemanya. Bayangkan ada lebih dari 27.800 token meme yang di-launch setiap hari hanya di pump fund. Di next year ada sophisticated bot, yaitu bot canggih yang dipakai untuk trading meme token baru yang ada di chain. Misalnya sniping bot yang secara otomatis membeli token baru sesegera mungkin setelah mereka diluncurkan dalam hitungan detik. Nah, bot mengamati aktivitas on-chain dan mendeteksi kapan nih token baru ditambahkan ke liquidity pool DEX. Dengan tambahan teknologi AI, unfortunately, sangat berat, almost impossible untuk mengalahkan sniping bot
apalagi sniper bot yang memang punya koneksi orang dalam dan info insider. Mereka menggunakan teknologi yang jauh lebih cepat daripada tangan manusia. Di fase ini, medan perangnya adalah sniper bot versus sniper bot lain yang cepat-cepat beli dan cepat-cepat dump. Di bawahnya ada tiered couple. Mereka bukan founder, tapi boleh dibilang mereka dapat info alpha. Info alpha itu bukan info yang gimana-mana, tapi pure info insider. Nah, semua yang dianggap dalam tanda kutip nih kriminal di traditional market, di meme nggak tersentuh karena anonim dan lintas jurisdiksi. Notice saya bilang meme, bukan general all crypto. Jadi jangan digeneralisasikan. Dan anyway, lagi pula Presiden Amerika aja menerbitkan meme token di Solana. Oh ya, kapal ini bertier. Jadi masuk di salah satu komunitas kapal belum tentu dekat dengan insider dan founder. Bisa aja kapal yang kita ikutin dapat info dari kapal-kapal yang lain. Nah, para kapal yang katanya mendapatkan info alpha sebenarnya adalah exit liquidity para sniper bot. Next, KOL. Nah, setelah kasus Libra sangat ramai dibicarain di publik, terungkap kalau banyak KOL dapat token alokasi meme dengan gratis. Bahkan dikompensasi kalau rugi. Salah satunya Dave Portnoy. Ingat, para capal itu juga memerlukan exit liquidity dan mereka perlu power KOL. Nah, setelah KOL, baru ada community. Mereka yang mengira meme is all about communities. Dan sayangnya, ungkapan meme is all about communities itu udah nggak relate lagi. Meme sekarang adalah PvP atau player versus player, mengekstrak keuntungan maksimal dari player lain dan zero sum game. Community yang dipengaruhi untuk hold meme dengan label the next PP, the next Shiba, hanya akan jadi exit liquidity dan penahan harga agar gak semakin jatuh harganya. Sementara sniper bot, couple, founder, KOL udah exit. 99,9% orang biasa atau retail yang bermain meme loss. Nah, sementara 0,01% orang yang untung dari bermain meme loss setelah melanjutkan permainannya. Kenapa bisa begitu? This is a casino. Ada yang namanya beginner's luck. Gimana untuk yang pakai desk screener dan tool-tool yang lain? Menurut saya tool itu membantu, tapi itu hanyalah ilusi. Kenapa? Karena pengguna desk screener akan dikalahkan oleh insider dan kartel. This is how the game is played. If you don't have the insider, never play with meme. Nah, karena ini adalah teknologi terdesentral, sadly, everyone can make their own cartel. Kemudian, how to win the game? Seperti yang tadi saya udah bilang, ada lebih dari 27.800 token meme yang diterbitkan di Solana aja via Pump Fund setiap hari. Memilih satu dari jutaan token ini kan impossible job. Ibarat nyari jarum di mega tumpukan jerami. The only way to win the game is to get access to insider and maximal extraction from other players. Contoh case-nya gini, waktu Zizi bilang mau kasih info nama anjing. Ya, Zizi memang nggak punya rencana untuk terbitkan meme token, tapi hanya insider yang tahu nama anjingnya. Dan mungkin udah dijadwalkan untuk di-deploy sesaat setelah Zizi bilang. Begitu Zizi tweet, token pun di-deploy. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah pilih chain-nya. Karena ada versi BNB, Ethereum, bahkan Solana. Yang kedua, pilih tokennya. Ada ratusan token dengan nama Broccoli. Namanya bener, smart contract-nya belum tentu bener. Ada ratusan token dengan nama Broccoli. Yang ketiga, betul nih, mungkin kita udah tahu namanya Broccoli, beli token Broccoli. Tapi ternyata yang pump token Broccoli dengan smart contract lain. Tahu namanya, beda smart contract. Nah, siapa yang untung? Yang untung adalah insider yang tahu nama anjing Zizi. Insider yang tahu nama anjing Zizi dan snipe duluan. Bukan retail yang spekulasi. Nah, kurang lebih zaman ayah saya dulu, sehari-hari mantengin buku primbon STSP. Nah, di era ini hadir lagi tuh buku primbon itu dalam bentuk buku digital yang bernama Desk Screener, June, dan lain-lain. Nah, pesan saya, udahi petualangan judi kalian di meme. Yuk kembali kosongkan mindset dan pikirin ulang. Mulai spend waktu untuk belajar secara uang, gimana how the capital market works, dan nanti kalian akan sadar kalau ternyata all roads end to Bitcoin.
Sudahi spend time kalian di depan primbon digital dan mulai bangun knowledge yang compounding yang bisa shape masa depan kalian, terutama belajar tentang Bitcoin. Nah, Saylor setelah belajar tentang Bitcoin nggak bisa tidur dan company-nya hold Bitcoin terbesar di dunia dalam beberapa tahun. Larry Fink setelah belajar Bitcoin bangun Bitcoin ETF terbesar di dunia. Dan menurut saya ini adalah waktu terbaik untuk belajar Bitcoin, frontrun pemerintah Amerika sebelum mereka menerapkan Bitcoin Strategic Reserve. Dan kita turut serta jadi peserta outlier event, alih-alih depo terus karena rungkat di meme. Nah, di belajarbitcoin.com kita punya ratusan modul yang siap bimbing teman-teman mulai dari nol. Kita juga punya jurnal yang diupdate daily, termasuk video ini actually adalah jurnal yang divideoin. Kita juga ada bull terminal peak yang bisa kasih teman-teman sinyal kapan cycle top. Kita juga baru terbitin modul PDF tentang bulan-bulan keramat yang harus kita waspadai, beserta hitung-hitungan analisanya. Nah, buat menonton video ini ada diskon khusus di kolom deskripsi, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah. Nah, next, apakah ini akhir dari meme? Ya, setelah skandal Libra, mungkin ini adalah akhir dari meme super cycle. Tapi bukan berarti akhir dari meme. Meme adalah bagian dari ekosistem kripto, nggak bisa dipisahkan. Meme untuk saat ini adalah bensin dari crypto layer 1. Tanpa meme, sebuah layer 1 susah untuk bangkit. Misalnya di 2011, meme di Proof of Work berkembang pesat, salah satunya Doge sampai sekarang. Di 2021, meme di Ethereum juga berkembang pesat dalam bentuk NFT, hingga akhirnya 99% mati. Di 2021, meme di BNB Chain juga berkembang pesat, hingga akhirnya 99% mati. Ada yang zamanin Racha, Mufdoki, dan lain-lain. Nah, di 2023, meme di Bitcoin sempat berkembang dalam bentuk inscription, stamps, rune, dan lain-lain. Hingga akhirnya 99% mati. Di 2023 sampai 2024, meme di Solana berkembang dengan pesat, apalagi setelah ada Pump Fund. Jadi meme adalah bagian dari ekosistem yang nggak terpisahkan. Tapi biar orang lain aja yang beli meme. Nah, gimana dengan meme di Bitcoin? Bitcoin dan meme-nya itu memang sempat booming. Meme Bitcoin hadir dalam teknologi Taproot Upgrade sehingga kita bisa melakukan inscription, stamps, dan lain-lain. Nah, kita mengenalnya dengan token BRC20, SRC20, runes, dan lain-lain. Semua berjalan di atas Bitcoin, tapi inscription token hype-nya hanya seumur jagung. Dan market cap-nya boleh dibilang mini. Kita juga pernah bahas tentang inscription di salah satu video kita. Meme di Bitcoin boleh dibilang gagal mendapatkan hati para trader meme. Kenapa? Karena yang pertama, UI untuk buat token meme di Bitcoin nggak semudah Solana. Yang kedua, user Web3 nggak biasa dengan Bitcoin dan ekosistem meme-nya. Yang ketiga, Bitcoin nggak didesain sebagai chain layer 1 dengan token di atasnya. Inscription, stamps, runes, dan lain-lain. Menurut saya adalah sesuatu yang dipaksakan. Nah, siapa yang memaksakan? Mungkin para miner yang membutuhkan transaction fee. Dan basis user yang beda dengan crypto. User Bitcoin adalah para smart people yang cari sound money, bukan pingin cepat kaya melalui barang spekulatif seperti user meme. Secara positioning, differentiation, brand, dan existing user udah bertolak belakang. Nah, lihat di chart ini, meme di Bitcoin udah mati. Bitcoin meme bukan proxy Bitcoin, bukan untuk leverage Bitcoin. Ini adalah dua hal yang berbeda dengan target market yang beda. Nah, bukannya Bitcoin dulu juga meme. Nah, ini adalah sebuah miskonsepsi yang sering dipakai oleh kartel meme atau kapal untuk mengelabui komunitas yang nggak tahu ada apa di balik layar meme. Nah, dari sisi komunitas, Bitcoin itu dimulai oleh para cryptographer dan engineer yang lahir dari revolusi cypherpunk. Misalnya Hal Finney, David Chaum, dan Adam Back. Bukan dari orang-orang yang haus akan kaya cepat. Dari sisi teknologi, Bitcoin punya protokolnya sendiri yang proof of work, bukan numpang di atas chain orang. Dari sisi janji, Bitcoin nggak pernah menjanjikan kaya. Bitcoin menjanjikan sound money dengan teknologi distributed ledger teknologi yang transparan, decentralized dengan teknologi proof of work.
Beda dengan meme yang selalu menjanjikan pump ribuan %. Dari sisi founder, Satoshi Nakamoto memining 1 juta Bitcoin dan membuangnya kemudian dibagi ke 20.000 wallet. Meme foundernya udah siap pump and dump dengan sniper botnya dan buat token lain. Nah, siapapun yang buat meme token pingin cepet kaya, dan it works. Jadi, avoid rug pulls, buy Bitcoin. Bitcoin is borderless money, meme is borderless casino. Anyway, ini pesan terakhir saya. Ada banyak scam di internet, jangan salahkan internetnya. Ada banyak scam di telepon, jangan salahkan teleponnya. Ada banyak scam di kripto, jangan salahkan kriptonya. Salahkan manusianya yang mungkin terbagi jadi 2 kubu. Mereka yang well informed dan berusaha mengekstrak ketidaktahuan orang awam dengan cara jahat, dan mereka yang benar-benar awam yang kemudian tergoda untuk cepat kaya.